Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannifu haddatil imam haddatis syaihina Yai Muhammad Hashim Ash'ari min muassis Nahdlatul Ulama wa ma'hadina Kabir Jombang, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihim wa barakatihim fid dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajlisu lan lungguh sinten alim. Ini masih tata keramanya orang alim di dalam apa nak? Di dalam mendidik. Wa yajlisu dan lungguh sapa alim barizan, maknane katon, ngeding, menonjol boleh, atau bisa diartikan barizan hale menarik perhatian. Biasa juga barizan hale menarik perhatian. Li jamil hadirin kangge kawi sekabiani pirang-pirang wong kang hadir. Jadi tata keramane orang alim kalau mendidik ya itu harus menarik perhatian kepada siapa? Kepada pada masyarakat yang ada sekitarnya, yang ada depannya itu. Duduk ngajar harus gagak ngajar pok-lepok ya. Teman ya. Wa yajlisu barizan di jamil hadiri. Barisan itu bisa menonjol, bisa terang ya. Tapi saya mengambil mananya wa yajlisu wa yajlisu lan lunggu sopo ali atau Samsul ngajar cok betem ajar tedung lagi ngajar cok tedung ngajar pegawai dong penggagah ya jangan ajar tidur. Barisan hale menarik perhatian. Menarik perhatian li jami'il hadirin maring sekabiane wong kang padha hadir.
yang sudah ada depannya. Terus wal yuwakkir, lan menghormati lan memperhatiake lan ngagungake lan ngagungno sapa alim afadilahum ing utamane hadirin. Jadi tugas kiai itu memperhatikan mereka yang ada di posisi utamanya itu. Bil ilmi kalawan ilmi. Wal yuwakkir lan ngagungno bil ilmi kalawan ilmu. Awis sini atau usia dewasa. Awis solahi atau bagus. Awis syarafi atau mulia. Wa yarfa'um lan ngangkat sapa alimhum ing hadirin ala hasabi taqdimihim ing atasi milang-milang dinginake hadirin bil imamati ing dalam titi imam sholat. Jadi orang sampai itu jadi guru, jadi alim itu harus memperhatikan hadirin yang ada, mengagungkan ilmunya, usianya, lemah lembutnya, bagusnya, mulianya. Dan mengangkat, untuk mengangkat, mendolaukan orang untuk jadi imam sholat. Ya. Lihat, kalau mau mengangkat jadi imam sholat, ya pilih DC. Seleksi DC keilmuannya. Kalau ilmunya sudah oke, umurnya. Kalau umur sudah bagus dan sudah oke, itu kebaikannya dan kemuliaannya. Baru itu bisa untuk bisa dijadikan imam sholat. Wa yatalattaf lan ngalusi sapa alim bil bakinina kalawan sekerini hadiri wa yukrimuhum lan mulyaakan wa yatalattafu lan ngalusi sapa alim bil bakina kalawan sekerini
Sekiranya apa? Hadirin. Wa yukrimuhum lan mulyaakan sapa alim hu ing hadirin. Cara mulyaakan apa nak? Yuhusnil kalam, dengan cara mengucapkan kalam yang indah. Yuhusnil kalam, kalawan cara mengucapkan kalam yang indah. Wa talaqatil wajhi, lan manis mukai. Wa husni masjidil ihtiram, lan bagus nambahi ngurmati. Itu caranya. Wa yakumu lan ono lan diri akan sapa alim di akabiri ahli Islam, maring-maring penggedene ahli Islam ala sabilil ikrami ing atatalan mulia. Jadi orang alim itu harus mendahulukan siapa nak? Ahlul Islam. Wa yaltafitu lan nulis sapa alim ilal hadirin karing baring apa? Wong kang hadir. Iltifatan kalauan nulis. Wa sedekang nyeco sapa alim ya sabil hajah menurut kebutuhan. Wa yakhussu lan ngususaken sapa alim man ing wong yukallimu kang ngajak ngomong sapa alim iman aw yas'aluhu aw takon sapa alim bi kaum ikan iman bi mazidil tifatin kalawan nambahin oleh ilai iman wa iqbalilan madhep ala teman wa ingkana dan senajan ono sapa man iku sawiron bocah cilik awadi aw buat ana podian atau ngasor fa inna tarkadzalika maka sautun enggal mengkono iltifat iku muf'alil mutakabbirin sangking penggawiane pirang-pirang kang sombong. Jadi kalau orang alim menulis menurut ukuran kebutuhan, menulis kanan kiri, ojo berangkat dewi, ya berangkat dewi dan ojo berangkat dewi. Sekalipun tidak berdampingan dengan orang kecil atau orang ini harus apa nak? Harus diperhati samping kirinya perhatikan, orang yang diajak ngomong perhatikan. Ojo kadang-kadang kan orang ngomong gini nak, ngomong bibirnya tapi gak merhatikan orang yang mengajak ngomong itu. Ya gitu. Itu bukan tata krama orang alim. Karena orang alim kadang-kadang salaman. Kan banyak sekarang. Tangannya salaman dengan si A. Karena ketemu dengan orang besar. Muanya dan bibirnya menghadap ke orang yang disalami. Gak diperhatikan. Itu termasuk melanggar aturan akhlak. Orang alim gak gitu. Salaman dengan orang yang disalami gak diperhatikan. Karena ketemu dengan orang gedenya yang diperhatikan. Ya. Ketemu dengan orang gede itu maksudnya di akhir zaman itu bukan orang yang berilmuan, akan tetapi orang yang jutawan. Itu yang orang gede, baru diperhatikan teman. Banyak sekarang itu.
Banyak. Lora itu banyak sekarang. Kayak itu. Salaman dengan orang kecil, tangannya salaman dengan orang itu. Karena ketemu dengan jutawan, sehingga muka dan bibirnya itu memperhatikan orang yang jutawan. Sementara orang yang disalam itu gak diperhatikan. Itu melanggar aturan akhlakul karimah. Kalau orang alim jangan sampai begitu. Itu dilarang. Ini terjadi. Kenapa? Karena misalnya, ini contoh. Misalnya salaman dengan seseorang. Bibir dan muka memperhatikan orang yang jutawan. Karena orang jutawan sedang nyapa. Sedangkan orang yang disalam itu gak diperhatikan. Tangannya dikasih. Itu termasuk min af'alil mutakabbirin. Kelakuan yang sombong. Wa yuqaddimu lan ninginaken sapa alim ala syuru'i atase nandang ate tandang fi tadrisi ing dalem mulang qira'ata syai'in ing maca suci min kitabillahi ta'ala sangking kitab Allah tabarukan kan ngalap barokah wa tayammuman teu ngalap barokah. Jadi orang alim ini kalau mulang yang perlu diperhatikan jauh dengan membaca apa? Al-Qur'an. Kalau mulai mulang tetap keraman orang alim harus diawali dengan baca Al-Qur'an. Kenapa? Untuk ngalap tabarrukan wa tayammum. Wa yad'u lan dungu sapa alim akibal qiraati ing dalem ngiring-ngiringi mulang atau maca di nafsi maring awa alim walil hadirina lan maring wong kang hadir walisail muslimina lan maring sekabian wong Islam wali waqif makanihi lan wong kang makopaken panggonane apa panggonane tadris ingkana lamun ono apa tadris iku fi madrasatin ing dalem madrasah mauqufatin kang dinwakopake kemudian orang alim itu berdoa setelah mulang berdoa pertama untuk dirinya, kedua untuk yang hadir dan masyarakat umum itu doakan dan mendoakan juga orang yang mewakafkan tempat itu sekalipun tempat itu dalam madrasah yang jadi orang yang mewakafkan tempat, orang yang hadir depannya, tapi lebih-lebih tetap corona ini pertama mendoakan dirinya, setelah dirinya itu yang hadir, setelah yang hadir seluruh masyarakat umum, ya baik yang hadir atau yang tidak hadir, ya, dan juga orang yang mewakafkan tempat itu, benar, karena harus didoakan. Itu tata keramanya orang alim. Orang yang mewakafkan tempat itu didoakan. Jazaan karena membalas. Jazaan karena membalas.
li husni fi'lihi maring penggawian bagusi penggawini wa waqif wa tahsilan dan ngasilakan li kostiman secone waqif. Jadi tutup orang alim ya, sebelum melanjutkan melanjutkan mulangnya untuk mendidik sesuatu ilmu misalnya, harus didahulukan dengan Al-Qur dawu Allah Ta'ala untuk tabarrukan utayammum. Di samping membaca di awal dengan Al-Quran karena tabarrukan tayammum, orang alim juga setelah itu berdoa untuk dirinya, berdoa untuk santrinya, berdoa untuk hadirin yang hadir, dan mendoakan seluruh masyarakat umum dan juga orang yang mewakafkan tanah itu. Misalnya tanah itu tanah wakaf untuk madrasah, untuk apa? Untuk diwakafkan untuk rumahnya orang-orang kebaikan lah, orang-orang fakir miskin ya. Diwakafkan untuk pemasukan untuk disiapkan kepada orang, disiapkan orang fakir miskin. Dan perlu diperhatikan, kalau wakaf itu sudah milik Allah, kalau wakaf sudah diwakafkan, bukan milik manusia lagi, itu sudah milkullah, adalah milik Allah. Karena sudah milik Allah, harus dikelola dengan baik. Tidak boleh wakaf itu dijual. Wakaf dijual. Yang namanya wakaf jangan dijual belikan, nggak boleh. Sekarang banyak kelihatannya orang alim, tapi wakaf dijual. Wakaf nggak boleh dijual. Wakaf itu kalau sudah diwakafkan kepada seseorang, maka tanah wakaf itu bukan miliknya siapa-siapa lagi, akan tetapi itu sudah milkul. Paham enggak? Sudah milkul. Paham enggak milkul? Oh enggak nyambung. Paham enggak? Sudah milkul. Aduh, ada ngaji. Milkullah. Karena sudah milkullah, tidak boleh dijual. Apakah ada orang-orang yang masih awam kayak itu untuk menjual? Ada. Terbukti di lapangan. Wakaf itu dijual. Itu hukumnya haram juga. Akadnya sudah tidak sah jual belinya. Karena itu milik Allah. Wakaf dijual. Surbanan pinter, ya. Pakai berengus ganteng. Tapi wakaf dijual. Wakaf dijual. Nggak boleh sudah. Wakaf dijual. Akad jual belinya menjual wakaf tetap tidak sah. Ya. Terus, kenapa tokoh orang alim itu ketika membaca satu kok harus didahulukan dengan pembacaan Al-Quran? Pertama kan tabarrukan wa tayammuman.
Dua, tata takutnya orang alim kalau mulang itu harus setelah mulang itu berdoa pada dirinya, pada hadirin, dan juga pada masyarakat umum. Dan terus selanjutnya kepada wakaf, kepada orang yang mewakafkan tanah itu. Kenapa? Untuk membalas jasa kebaikan daripada si wakif. Si wakif. Umayasta'idu maka nyuwun perlindungan sopo alim billahi dengan Allah minasyaitonir rajim, dari setan, minasyaitonir rajim, dari setan ar-rajimi yang terkutuk atau yang dilaknat. Wa yusammi lan nyebut sapa alim Allah ing asmani Allah. Wa yamadu lan muji sapa anil Allah. Wa yusalli lan maca salawat sapa alim ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa yataradda lan yunakan ridha sapa alim an aimmatil muslimin, saking pemimpin-pemimpin wong Islam. Jadi tokoh orang alim diantaranya pertama selalu mohon perlindungan kepada Allah dari kutukan setan. Ya. Dan yang kedua harus selalu menyebut asma Allah dan memuji Allah dan selalu membaca salawat kepada Rasulullah dan pada keluarganya dan para sahabatnya. Dan juga wa yataradda an immatil muslimin, mendoakan pada pemimpin-pemimpin Islam. Itu tugasnya orang alim. Itu karena ya, kalau orang jadi orang alim tapi gak mendoakan orang, itu bukan alim namanya. Bukan alim. Jadi di antara tata keramanya orang alim suka mendoakan pemimpin Islam, termasuk pemimpin negara, karena negara itu menjumlatil imam. Imam itu ya presiden, seperti gubernur, seperti apa lagi, bupati, wali kota, camat, sampai itu imam. Kalau lurah, karena masih perangkat daripada camat. Paham ya? Itu kita berhak kalau orang alim mendoakan itu. Mendoakan. Biar negara kondusif. Atau mendoakan ulama. Wa in ta'addadat, dan lamun wawilangan apa ad-durusu pelajaran, qaddama, kalau pelajaran itu banyak yang perlu didahulukan apa oleh orang alim itu, qaddama, maka mendahulukan sapa alim al-asrafa ing pelajaran kang luwih mulya. Kemudian fal asrafa, ya. Ya. Maka kemudian yang lebih mulia, qaddamal asraf al asraf,
Jadi harus mendahulukan pendidikan, pelajaran yang lebih mulia. Walaupun yang mulia. Jadi yang berkaitan dengan agama, lebih-lebih pendidikan yang berkaitan agama, tentang ketauhidan, ya, tentang ketauhidan, kesawupan, dan tentang ilmu fisik, ilmu fikih. Itu yang perlu dahulukan. Wal ahamma, dan pelajaran yang paling penting. Wal ahamma, maka yang lebih penting. Karena tata keramanya ini orang alim mendahulukan pendidikan yang mulia dan yang penting, maka yang harus didahulukan itu kitab apa? Fayuqaddimu, maka digunakan sebuah alim tafsir al-Qur'ani, tafsir Quran. Setelah Quran apa? Tsumal haditha, kemudian hadis. Ya kan, orang alim itu tata krama dalam bidang pendidikan, pelajaran yang mau diajarkan harus mengambil kitab-kitab al-ashraf al-ashraf, ya, al-ahamma fal-aham, harus mengambil pendidikan yang mulia dan pendidikan yang penting, baik itu penting dalam bidang kenegaraan umpamanya, maka yang harus dahulukan fayuqaddu tafsirul Quran tsummal hadis. Tafsirul Quran dan tsummal, maka yang diutamakan adalah kitab tafsir, kemudian hadis. Setelah tafsir dan hadis, tsumma usulul fikih, usuluddin. Kemudian kitab tsummal usuluddin, kitab usuluddin, dan berkaitan dengan ketauhidan. Ya. Tsumma usulul fikih, mengkokari usul fikih. Pertama yang didahulukan adalah pemahaman tafsir Quran. Ya, seperti sampai sering setiap hari dikaji itu. Setelah kita ya ganti-gantian, misalnya kemudian pendidikan Al-Quran yang didahulukan, tafsir Quran. Setelah tafsir Quran, urutan yang kedua adalah hadis. Ini menurut karangan kitab Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari. Ini tata keramanya. Mengadakan pendidikan, pertama yang perlu dahulukan adalah tafsir Quran, memahamkan Al-Quran, membedah Al-Quran. Itu perlu banyak difahami Al-Quran. Kalau kita sudah paham Al-Quran, insya Allah aman di dunia ini. Aman. Kenapa kok masih banyak gak aman? Karena banyak gak paham Al-Quran. Ya. Di dunia ini tidak akan ada tukaran. Di dalam hidup berdampingan. Betul. Apalagi sesama umat Islam harus. Dengan orang kafir pun harus berbandingan. Nah, sementara jadi gesekan antara Islam dan non-Islam. Jadi gesekan. Kadang-kadang sering musuh, sering mengenjeng. Padahal kalau kita mengkaji Al-Quran yang utuh, kita itu diwujudkan oleh Allah bukan suruh tukaran, akan tetapi saling mewujudkan akhlak. Lebih-lebih orang Islam harus mewujudkan akhlak Nabi Muhammad SAW di depan orang lain. Allah Ta'ala akan menciptakan memang berbeda-beda, agama berbeda, ya, kiblat berbeda. Betul? Iya kan? Iya.
ada apa, wihara ada Ka'bah ada. Sengaja betul. Dengan berbeda-beda kiblat mereka hidup di dunia ini. Kalau Islam adalah Ka'batul Musharrafah. Kalau non-Islam bukan Ka'batul Musharrafah. Kiblatnya kalau sholat. Apakah itu suruh tukaran dalam berbeda? Apakah itu suruh saling mengejek dan antara tidak? Akan tetapi disuruh saling menghormat, disuruh saling menunjukkan akhlaknya di depan orang lain. Nah, kalau sudah begitu misalnya kita hidup berdampingan dengan orang Islam, dengan orang Kristen, tetapi kita ini bukan menunjukkan akhlak yang tidak baik, akan tetapi menunjukkan akhlak yang baik. Orang apa? Orangnya senang senyum, senang menghargai. Itulah yang dituntut dalam Al-Quran. Wa likulli wajhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Nah, kalau begitu, makanya biar tahu kita berkumpul dengan orang, biar tahu kita ini hidup sesama manusia. Ya apa sikap kita kalau menghadapi ini, ya apa sikap kita kalau hidup dalam bertetangga itu gimana. Semuanya itu diatur dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Makanya penting ngaji menurut kebutuhan kita. Ya, yang wajib ngaji ini bukan hanyalah santi-santi yang ada di sini. Orang ngaji itu tidak ada batasannya. Sudah kawin kah, sudah tua, sudah punya cucu atau gimana, tetap ngaji sih. Maka kaum muslimin wal muslimat, khususnya ada warga Kecamatan Kenjeran, ya ngaji sempatkan. Ngaji. Ya muro ke tempat pengajian. Untuk apa? Memperbarui apa untuk membarui iman kita dan untuk menempa ilmu. Ayo kita siap. Kalau misalnya ada orang yang mengaji bagian tua, orang tua, orang dewasa yang sudah punya anak 3, 4, ingin apa, membersihkan dirinya untuk memperkuat ibadahnya, memperkuat imannya kepada Allah, ya mari monggo apa? Minta pengajian, ngaji. Nah, kalau ada masyarakat minta ngaji, maka bagian para asatid harus siap, para kiai harus siap, jangan sampai tidak siap. Baru nanti itu sampean ini akan apa? Bisa mampu mempraktikkan hidup di dalam masyarakat, hidup di dalam kampung, hidup di dalam negara. Kalau tidak paham, akhirnya saling tarik menarik. Summa usul al-fiqih, kemudian Al-Quran sudah, hadis sudah, setelah hadis apa usuluddin, tentang ketauhidan, ya. Kemudian wa usulul fikih dan fikih. Setelah itu summa kutubal madhabi, mongko kari pirang-pirang kutubul madhab, ya, seperti Madhabul Arba'ah, kitab Madhabul Arba'ah. Setelah itu summa nahwa, kemudian nahwu. Nahwu ini modal kita untuk bisa membaca kitab nahwu dan sorof, ya. Modal kita untuk bisa membaca
kitab kuning adalah nahwu dan sorf. Ya harus bisa. Wa yatimulan mungkasi sopo alim ada saing pelajaran bikutubi roko ikoh kalawan kitab kang ngalusaken watak atau hati. Penting pendidikan watak atau hati ini penting. Liyufida darapun awe faidah sapa alim al hadirin ing pirang-pirang jemaah yang hadir tathhirul batini ing nyuciaken batin. Dan orang alim ini kalau berpendidikan harus memberi pendidikan yang bisa menghaluskan watak atau hati. Pembacaan itu supaya ada faedahnya. Dan hadirnya itu bisa mencucikan hatinya, bisa membersihkan hati. Nah, kalau ada orang alim itu sudah mampu memperhatikan hatinya, mana tafsir? Tafsir Tuhan, tafsir. Ini. Mampu memperhatikan hati apa? Mampu mencetak para hadirin. Mampu mencetak para hadirin itu mana? Boga tuh. Ya. Kalau orang alim itu mampu mencetak karakter seseorang menjadi baik, mampu mencetak itu orang itu cerdas, sehingga dengan kecerdasan itu bisa tathhirul batin, maka orang alim itu adalah dikatakan wa'id atau mudzakir atau mursyid. Sementara bagi orang awam mursyid atau wa'id atau mudzakir diartikan dengan sempit. Kalau orang yang memimpin zikir misalnya itu sudah cuma itu doang yang dekat mursyid, bukan hanyalah memimpin orang yang zikir seperti thariqat Naqsabandiyah atau thariqat Tijaniyah, atau bukan itu saja. Yang namanya itu apa namanya? Yang namanya mursyid, yang namanya mudzakir, yang namanya orang alim, yang namanya wa'id adalah satu, adalah insanun hafidun li hududillah. Jadi orang yang ditekan mursyid, orang yang ditekan orang alim, orang yang ditekan mudzakir, orang yang ditekan wa'id adalah orang itu yang mampu menjaga apa undang-undang Allah, baik undang-undang Allah merupakan perintah yang wajib atau sunnah, atau undang-undang Allah yang merupakan larangan, baik yang haram atau makruh. Kalau orang sudah mampu insanun hafidun hududillah, maka itu namanya wa'id mudzakir. Makanya tata keranya orang alim itu, pamungkasnya orang alim itu dalam mendidik seseorang, tata keramanya harus mampu
mencetak manusia itu adalah lembut hati. Di antara manusia ini bisa lembut hati bila mana orang itu bisa memahami ilmu itu dan menerima lezatnya zikir, baru hati itu bisa lembut. Paham? Bisa lembut. Oleh sebab itu penting kita ini memahami Al-Quran, ilmu-ilmu ini. Mana il? Mana? Mana nih? Boga temu. Oh, meloncat ini ya. Itu penting. Maka bi kutubi raqaiq yufida al-hadith tathir al-batin, itu penting. Itu tugasnya siapa? Tugasnya orang melembutkan hatinya orang. Bukan orang alim memberikan mutu, tidak. Tugas yang diperintah oleh Allah bagi alim, bagi mudzakir, bagi wa'id, ditugas untuk melembutkan hati masyarakat, ditugas untuk melembutkan hatinya masyarakat umum, dan ditugas untuk melembutkan para santrinya. Nanti ya apa masyarakat supaya lembut, ya apa masyarakat hatinya supaya tidak terlalu kasar. Karena hati kasar itu menghalangi tembusnya hati kita bersama untuk menghadap kepada Allah. Maka penting kita mulia Allah, berilah kelembutan panjenengan ya Allah, ajunan maha latif ya Allah, maha lembut ya Allah. Berilah hati kita seketika, berilah nur kelembutan hati saya ya Allah. Paham? Penting kalian bersama di dalam cari ilmu harus mohon kepada Allah bagaimana hati kita supaya lembut. Hati kita tidak lembut, tidak gampang untuk menerima ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita tidak lembut, tidak gampang untuk menerima nurnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu, dan tugasnya untuk melembut hati siapa yang ditugas dalam Islam itu menurut kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari adalah orang di antara orang alim adalah orang muda, adalah orang Jadi mursyid ini bukan hanya pimpinan tarekat Naqsabandiyah saja. Mursyid itu dalam pandangan tasawuf bukan itu saja. Ini menurut Syekh Al-Qurdi. Syekh Al-Qurdi bukan hanya seperti orang alim memimpin santri ngaji ilmu, itu mursyid sudah. Mursyid. Dan orang itu diberi keseimbangan sebasing ya. Ada mursyid berupa zikir. Zikir, mendidik zikir. Masyarakat dizikir. Contohnya lagi seperti dia dilatih zikir, seperti dipraktekkan siapa lagi? Dipraktekkan Bayu Usman atau Bayu Abdullah Hudzaifah, kemudian turun menurun. Itu mursyid berzikir untuk melatih cara-cara melembutkan hati melalui zikir itu. Ada mursyid seperti Kiai Abdullah Hudzaifah. Dari mursyid keilmuannya oke. Dari mursyid ketikanya oke. Jadi mursyid bil ilmi kena, mursyid bil zikir. Kadang-kadang orang itu ada cuma mursyid bil zikir saja. Tapi untuk pendidikan ilmu kurang memadai.
Kadang-kadang begitu. Lah kalau orang awam kan disempitkan. Lah orang awam itu suka terlalu apa ini? Kalau jadi mursyid ini wali. Sehingga karena mursyid itu dianggap wali, yang mendidik ilmu, jurusan ilmu tidak ada yang enggak wali. Kurang diperhatikan. Wah, ini alamat sudah. Barokah akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ya? Jangan disempitkan mursyid itu. Sebab hakikat daripada mursyid perlu tahu. Atudakir ya, atadri manil mudzakir awil wa'id al mursyid. Itu yang diterangkan dalam kitab Mau'izatul Mu'minin. Itu ada. Jadi yang namanya mursyid itu, apa mursyid? Pertama adalah insanun hafidun li hududillah. Nah, ya. Itu namanya mursyid. Nah. Jadi manusia yang mampu menjaga undang-undang Allah, itu mursyid. Jadi pemimpin mursyid tarekat Naqsabandiyah atau Tijani atau ilmu yang selainnya atau Qadariyah, itu adalah mursyid yang menjaga undang-undang Allah. Makanya mursyid itu bukan hanya pemimpin zikir, pemimpin ilmu itu juga mursyid karena sama-sama menjaga li hududillah. Mursyid. Biar tidak sempit kalau kita. Sehingga banyak orang, saya pernah, ini terjadi di lapangan ini. Satunya itu ahli ilmu. Satunya itu ahli zikri. Ahli zikri. Jadi mursyid satunya itu mursyid apa? Mursyid Naqsabandiyah. Sehingga yang mursyid tidak diperhatikan. Karena kalau orang awam, kalau mursyid tarekat itu sudah dianggap wali. Kalau orang mursyid tidak, itu keliru itu. Mursyid bil ilmu juga wali. Mursyid bil zikri juga wali. Jangan dipersempitkan pemahaman daripada mursyid. Nah, terus dan mursyid ini adalah qaimun ala irsyadil uqul. Mampu menegakkan, membimbing, mengarah kecerdasan para umat. Kecerdasan. Jadi orang yang mursyid ini di samping menjaga undang-undang Allah, terus diarahkan untuk apa? Membimbing mereka bagaimana mereka itu supaya cerdas. Itu tugasnya orang jadi mursyid. Paham nggak? Jadi tugasnya orang jadi mursyid itu qaimun ala irsyadil uqul. Harus mampu mencerdaskan otaknya orang lain. Itu mursyid. Dan sekarang melalui pendidikan ilmu, santri-santri bisa cerdas, bisa begini, bisa baca gini. Itu namanya mursyid. Masalah pangkat wali kau kan Allah Ta'ala yang angkatkan. Yang penting mursyid kayak itu. Nah, di samping orang mursyid itu mampu mencerdaskan otak-otak orang lain, harus gimana? Wa tahdhifin nufus. Harus apa nak? Mampu mendidik kesucian jiwa. Jadi mendidik ya apa caranya hati itu suci itu bagaimana? Harus mampu gitu. Itu namanya mursyid. Terus di samping itu wa tastifil adhan. Harus mursyid itu harus mendidik pikiran, pola pikiran atau mencerdaskan akal.
cara mendidik pola pikir yang baik itu bagaimana. Itu tugasnya mursyid. Bukan hanya zikir. Di samping kita melatih zikir, harus mursyid ini harus ala irsyadil ukul, 1. 2 harus tahdifin nusus. 4, 3 harus tasqifil adhan. Harus mampu membimbing, memberi pengarahan kecerdasan. Ya apa jiwanya supaya suci. Ya apa itu pola fikirnya supaya baik itu bagaimana, cerdas itu bagaimana. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, wa tanwiril madarik. Apa yang maksud madarik? Artinya memberi pencerahan atau mencerahkan persepsi, mencerahkan pemahaman, dan menerangkan apa nak? Menerangkan wawasan. Itu namanya tanwir madarik. Jadi mursyid ini bukan hanya zikir saja nak. Baik mursyid thariqat Naqsabandiyah, thariqat apapun. Dan saya ini kan termasuk ikut thariqat Naqsabandiyah, ya thariqat Naqsabandiyah itu yang dikatakan itu. Ya. Jadi orang mursyid baik thariqat apapun, thariqat Naqsabandiyah, thariqat Qadariyah, thariqat Uluwiyah atau thariqat Tijaniyah, harus mampu pertama membimbing pengarahan kecerdasan. Ya. Saya pertama menjaga apa? Undang-undang Allah. Yang kedua harus mampu memberi bimbingan kecerdasan. Yang ketiga harus mampu mendidik kesucian jiwa, kesucian hati. Yang keberapa sekarang? Yang keempat harus mampu mendidik pola pikir yang cerdas, pola pikir yang indah, yang mengandung kepositifan. Yang nomor 5, yang namanya mursyid itu harus tanwiril madari, harus memberi pencerahan. Pencerahan apa nak? Pencerahan persepsi, pencerahan pemahaman, atau menerangkan wawasan yang luas itu bagaimana. Itu tugasnya adalah mursyid. Yang keenam adalah wa tashihil mu'taqadat. Harus gimana nak? Harus mampu mengoreksi keyakinan. Karena di akhirat ini keyakinan banyak. Harus mampu. Biasanya sekarang kadang-kadang ada musyrik, ya, musyrik bil amal ada, ada musyrik bil amal ada musyrik bil qaul ada. Itu harus mampu mengoreksi keyakinan itu, salah apa tidak. Itu tugasnya orang alim, orang pimpinan pondok pesantren, atau pimpinan para zikir. Itu harus mampu begitu. Itu namanya mursyid. Jadi mursyid thariqat Naqsabandiyah, Tijani, pemimpin apa? Mursyid ilmu itu dia mursyid. Bukan hanya thariqat Naqsabandiyah saja yang namakan mursyid. Orang mendidik ilmu juga mursyid. Karena sama-sama pertama lihududil, kedua sama-sama ala irsadil uqul, dan juga wa tahdifin nufus, dan juga wa tahqifil adhan, wa tanwiril madarik, wa tasil mu'taqadat. Sama-sama itu boleh. Dan juga tugasnya mursyid, tugasnya orang alim di pondok, atau tugasnya orang-orang apa yang ahli zikir, wa ibanatis sirril ibadat, harus mampu menguraikan rahasia ibadah. Jadi wa ibanatis sirril ibadat harus mampu mengungkapkan, membedah rahasia ibadah tersebut.
Itu namanya orang. Terus wa imatati ma wasal afal qasira min wayahi bil jahalah autarasid dalalah. Jadi orang alim itu harus mampu menyingkirkan apa lah? Hijab-hijab yang dapat mempersempit pemahaman. Harus mampu menyingkirkan hijab-hijab hati-hati mereka yang dapat menyempitkan pemahaman, sehingga tidak dapat warisan yang dolal. Bahkan ada warisan-warisan yang menyesatkan, itu harus karena di akhir zaman kan banyak, harus mampu bisa melepaskan itu. Itu tugasnya orang alim. Jadi kesimpulannya, kalau kita kembali, mursi itu jangan sempit kepada tarekat Naqsabandiyah saja, bukan Tijani saja, bukan itu saja. Memimpin pondok yang alim, itulah namanya juga mursyid. Yang penting pertama, mursyid itu lihududillah, qa'iman 'ala irsyadil uqul, atau tahdhifin nusus, wa tathqifil adyan, wa tadwiril madarik, wa tasil mu'taqadat, wa ibarat siril ibadat, wa imatati ma wasal afal ghazira min wajil jahalah wa turstad dalalah. Itu sudah mursyid. Nah, apakah itu termasuk golongan orang wali? Kalau kita melihat konteks pada ayat Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, sudah. Kalau memang benar-benar tepat pada sisinya takdir, ya pas diangkat wali juga oleh Allah Ta'ala. Gak mursyid. Juga walinya Allah pun. Makanya seorang alim di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, tata krama orang alim harus mampu mencetak bagaimana hatinya manusia itu supaya lembut. Terus wa yasilu, lan nyambung sapa alim fi darsihi ing dalem mulangi alim ma im perkara yang bawi kang pantas, ya, apa waslu nyambung ma wayaki fulan mandek di mawadi'il waqfi ing dalam panggonane mandek, wa mungqata'il kalam lan panggone mekot ucapan. Jadi gini, orang alim harus memberi pelajaran tentang menyambung keluarga. Penting itu, menyambung. Wala yadhkuru, lan ora nyebut sapa alim subhatan ing kesamaran tidak jelas bidini ing dalam agama, fi darsin ing dalam pendidikan pelajaran, wa yuakhiru lain agar ke sapa alim al jawab ing jawab anda sangkan subhat ila darsin akhara, ya tunda ke pelajaran berikut. Jadi orang alim itu tidak boleh memberi pendidikan yang tidak jelas, ya, tidak jelas. Dan orang alim itu kalau ada pertanyaan itu lebih baik ditunda, jangan langsung menjawab. Nanti ke berikutnya mutola'ah dulu, belajar dulu, jangan asalkan jawab. Itu tugasnya orang alim. Gak usah main gengsi-gengsian, ya, nanti memberi hukum yang bukan-bukan.
Ini pernah terjadi ini di daerah Surabaya. Pernah terjadi. Orang menggugurkan anak, boleh-boleh saja gitu. Ada terjadi kayak itu. Ada orang bagaimana hukumnya menggugurkan anak? Ya boleh. Hukumnya boleh. Sudah kadung dipanggil ustadz. Akhirnya walaupun memberi hukum itu sembrono, yang penting ngocol. Ya. Pernah terjadi kalau sedang puasa berjima istri boleh gak boleh? Boleh, asalkan muka dulu. Lopoi. Makanya kalau ada pertanyaan, lebih baik tunda. Cari dulu. Jangan langsung jawab. Khawatir nanti keliru. Itu tata keramanya. Dan tidak boleh menjelaskan sesuatu yang tidak jelas. Diri yang tidak paham. Tidak apa? Harus pahamkan dulu, baru itu jelaskan. Bal yadhkuruha jami'an. Jam berapa semua? Bal yadhkuruha balik nyutul sapa alim umma ingkaruni syubhat lan jawab jami'an halis kabian. Au yada'uhuma atau ninggal sapa ani syubhat lan jawab jami'an halis kabian. Lima perkara fi ing dalem kabeh di dalam wilayah syubhatan fidin wal jawab minal mafsadati, itu sangking nyatanya sangking mafsadat la siyama apa mani ingkana lapon ono apa atau pelajaran iku majma'al khawas gon kumpuli wong pinter wal awam dan wong bodoh. Wala yutinan ojo tawa akan ora oleh tawa akan sopo alim ada sing pelajaran takwilan kaluan pelajaran mumilan kang bosenaken. Memberi pendidikan jangan terlalu panjang biar gak bosan, biar gak bosan, biar gak bosan. Kalau memberi pelajaran, memberi pendidikan, jangan terlalu panjang biar gak bosan. Kalau sampai aja ngaji kitab pagi-pagi sudah duduknya miring, ada yang capek, apalagi yang nggak biasa ya, nggak biasa duduk lagi. Kalau mandiri pun jangan terlalu banyak. Seperti jam dia jangan terlalu banyak. Bosan, yang penting nggak bosan. Yang penting jangan panjang-panjang, yang penting masuk. Masuk. Biar gak bosan. Lebih-lebih di akhir zaman ini imannya mereka tambah terkikis. Bukan tambah kuat, tambah terkikis. Sehingga saking terkikisnya iman kita diberi teguran oleh Allah melalui gempa bumi, melalui longsor, melalui banjir bandang, melalui angin topan, puting beliung. Itu gas. Kenapa kok saya mengatakan ini pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya, umat Nabi Muhammad SAW terjadi. Seperti kaum Ad, seperti kaum Lut, itu terjadi. Paham ya? Itu persis. Tegurannya sama. Berarti menunjukkan sedangkan kita kaum Ad diberi apa nak? Ujian oleh Ta'ala, bala oleh Ta'ala melalui angin topan itu. Gara-gara apa? Gara-gara mereka mengandalkan kehartaan, kekayaan.
kuat fisiknya, sombonglah. Sombong karena harta, sombong karena gawat. Langsung diberi bala angin apa? Angin topan sehingga dingin luar biasa, dingin luar biasa 7 malam dan 8 hari hingga mampus semua itu, gak tertolong, tak tertolong. Sekarang angin di mana-mana, angin topan di mana-mana. Itu berarti kan menunjukkan ini teguran dari Allah. Ini kita jangan membaca orang, harus segeralah dengan datangnya banjir, datangnya puting beliung, kita segera kembali kepada koreksi diri kita. Sejauh mana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kesalahan terjadi kepada Allah? Itu harus begitu sebetulnya. Biar tidak ditegur lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bang? Wala yuqassiru. Lan ora oleh ngerengkes. Taksiron kalawan ngerengkes temenan, bukhilan kanya catatan. Jadi kalau orang memberi pelajaran, memberi pendidikan, ya sampai pada titiknya, jangan terlalu, pokoknya penting mengajar harus sampai pada titiknya. Kalau belum nyampe pada titik teruskan, biar nyambung, biar gak rusak pemahamannya, biar gak rusak. Seperti pemahamanmu, tadi apa? Pemahaman apa lagi tadi itu? Pemahaman tentang mursyid, tentang wa'id, tentang orang alim, harus terangkan semua, jangan dipotong. Nanti kalau dipotong nanti bisa jadi keliru faham. Mursyid bandingan. Pertama adalah insanun hafidun ala ahli hududil, harus terangkan sampai terakhir wa imatatima wasal afhal qasirah min ghayahi bil jahala wa turasid dalalah, sampai itu pemahaman daripada mursyid. Repetitif. Wa yura'i lan ngerso sapa alim bidzalika ing dalam pendidikan, pelajaran, maslahatal hadirin ing kepentingan hadirin, bil faidati ing dalam awe faidah, fi tatwili ing dalam tawa, wala yapasulan osolan ora oleh membahas sapa alim di maqamin ing dalam panggonan, au yatakanu orang guneman sapa alim ala faidah illa fi maudhi dzalika, kecuali ing dalam panggonan mengkono maqam. Wala yuqaddimu maka ora oleh disaakan sapa ing dalik alaihi ing atas maudhi. Maudhi. Wala yuakhiru lan ora ngakhirakan atau nunda sapa ing dalik anu sanggeng maudhi dalik illa limaslahatin, kecuali karena maslahat taktari yang awi pengertian opo maslahat dalika ing mengkono yuqaddim au yuakhir. Jadi orang alim harus mampu menjaga maslahatnya para hadirin. Orang penceramah harus mampu menjaga kemaslahatan orang yang hadir. Seorang ulama, seorang pengasuh harus mampu menjaga kemaslahatannya santri. Paham tak? Dan tidak boleh sembarangan membahas kecuali tepat pada tempatnya. Ya. Yang tidak boleh mendahulukan atau mengakhirkan
sesuatu yang tidak mengandung maslahat. Kalau memang maslahat, kepentingan umum ya dahulukan. Kalau misalnya di akhirnya itu masalah itu lebih banyak, ya diakhirkan. Jadi harus melihat kondisi. Jadi orang alim itu harus mampu mencetak umat, mampu mencetak santri. Dan kalau menyampaikan sesuatu, harus sesuatu itu yang berkaitan dengan kemaslahatan ummah. Kalau memang saya itu disampaikan enggak, jangan. Jadi apa yang disampaikan oleh para kiai, apa yang disampaikan oleh para pemimpin mursyid itu harus melihat situasi. Bisa maslahat apakah tidak, bisa mafsadat tidak. Kalau memang maslahat, monggo Anda sampaikan. Kalau tidak maslahat, itu jangan. Terus wala yarfa sautahu raf'an zaidan ala qatil hajah, waktu tidak mengizinkan. Summa qala wallahu sawab. Al-Fatihah. Ya Allah. Ya, taruh di absen. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bibarakatihi fa'na bi'urmatihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه نسألك الرحمن اللهم اغفرنا بالعلم وزكنا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافيه اللهم باركنا فيما رزقنا وقنا عذاب النار وبارك لنا في انفسنا اللهم بارك لنا في اولادنا وقنا عذاب النار وبارك في ذرياتنا اللهم بارك لنا في اصحابنا وقنا عذاب النار وبارك في طلابنا وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في معهدنا مذاهب العلم والعصر والحمد اللهم بارك لنا في معهدنا مسترشدين غازلين بدل وقنا اللهم بارك لنا في معهدنا تبير الجنبا وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في معهدنا كسر الافكار سامبان وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في سائر معهد المسلمين والمسلمات في جميع المسلمين خصوصا في جو الشرقية برحمة الله اللهم بارك لنا في جميع المسلمات والمؤمنات اللهم ارزقنا رزقا واسعا لا طعام ولا على كل شيء قدير ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلى الله عليه وسلم رب العالمين. الفاتحة. يا الله.